الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Khudhu ma atainakum biquwwah." Wahai kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, khudhu, ambillah, peganglah, ma atainakum biquwwah, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, turunkan kepada kalian berupa syariat, biquwwah, dengan teguh wahai kalian. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, pegang teguhlah kitabmu wahai Yahya. Ma'asyiral muslimin, apa makna yang tersirat pada firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia ini? Dan apa makna daripada isyarat Allah Subhanahu wa taala, wahai Yahya, pegang teguhlah kitabmu? Maknanya, wahai ma'asyiral muslimin, adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya, mempercayakan syariatnya sebagai amanah kepada kita, maka kewajiban kita adalah memegang teguh syariat itu, melaksanakan seluruhnya dengan sungguh-sungguh. Maknanya, ma'asyiral muslimin, adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya, beban-beban syariat agama Islam, kewajiban-kewajiban agama Islam kepada kita. Karena syariat-syariat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, diturunkan kitab-kitab, tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan akal fikir, untuk mengeluarkan manusia dari kerusakan akidah, untuk menyelamatkan manusia dari jeleknya kebiasaan hidup manusia, menyembelih anak sendiri, membunuh orang secara bebas, menuju tuntunan Islam, menuju syariat Islam yang indah dan sempurna. Ma'asyiral muslimin, syariat-syariat ini, kewajiban-kewajiban ini yang telah Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Lihatlah ketika Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Syariat itu mengatakan wajib berpuasa. "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla." Allah bilang, Allah syariatkan qisas bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempercayakan itu kepada kita, maka kewajiban kita adalah memegangnya dengan teguh, mengamalkan seluruhnya dengan sungguh-sungguh, mempelajarinya, mengajarkan, memberitahukannya kepada seluruh manusia
bukan hanya memberitahukannya kepada orang-orang yang kita cintai, kepada seluruh manusia, dan menyimpan melaksanakan syariat-syariat itu di diri kita. Begitulah hendaknya kita menjaga amanah syariat Allah Subhanahu wa taala sampai ajal pun tiba, yang akan menjadi penghapus atau pemutus beban syariat itu berupa amanah yang harus kita pegang teguh di dunia ini. Ketika ajal pun tiba, kita akan berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala melalui perjalanan yang sangat panjang. Berangkat menuju Allah untuk mendapatkan hasil. Apakah kita telah berhasil menjaga amanat Allah Subhanahu wa taala berupa syariatnya di dunia, sehingga kita hari itu berhak mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan surga? Atau bahkan mungkin sebaliknya, kita telah bermalas-malas memilah-memilih syariat Islam yang indah, yang mudah, tanpa pengorbanan kita laksanakan. Yang susah, yang tidak cocok untuk kita hari ini, kita tepihkan. Malah berbuah pada hari itu, ma'asyiral muslimin, azab daripada Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih, dan tempat kembali kita adalah neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Agama ini adalah amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawat." Amanah ini telah kami tawarkan kepada 7 lapis langit, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'abaina ayyahmilnaha, mereka enggan mengemban amanah ini. Kita tawarkan juga kepada bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'abaina ayyahmilnaha, mereka enggan, takut untuk mengembannya. Allah Subhanahu wa taala menawarkan syariat agama ini sebagai agama kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, mereka pun enggan untuk mengemban syariat agama Islam ini sebagai amanah. Fahamalahal insan, namun nampaknya manusia datang lalu mengemban amanah yang sangat berat ini. Innahu kana zaluman jahula, kata Allah, sungguh manusia adalah makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Amanat ini, wahai kaum muslimin, memang berat. Fahamalahal insan, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan syariat agama ini telah diambil sebagai emban amanah oleh manusia, maka wajib bagi kita hari ini untuk mengembannya, memegangnya dengan teguh, melaksanakan seluruhnya dengan sepenuh hati, bukan semau hati. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Seandainya kita sebagai manusia mempunyai pilihan, seandainya kita sebagai manusia berhak untuk menetapkan syariat mana saja yang akan kita laksanakan, yang boleh kita pilih, meninggalkan sebagiannya, maka mungkin para rasul tidak akan mampu bersabar di atas azab yang sangat besar, sangat pedih yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam jalan menjaga amanah syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin mereka akan meninggalkan jalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mereka tempuh. Mereka akan memilih jalan yang lebih mudah dan lebih indah. Namun tidak, wahai kaum muslimin, kita tidak berhak untuk memilih. Kita tidak berhak untuk menetapkan. Ketika Allah berfirman, salatlah, maka kita harus salat. Berzakatlah, kita tunaikan zakat. Kita tidak berhak memilih dan tidak berhak untuk menetapkan. Demikianlah para rasul dan para nabi. Bersabar. Betapa sering mereka dihina, berapa kerasnya mereka diusir, betapa sering mereka diolok-olok. Mereka bersabar atas ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala dan dari manusia. Mereka bersabar agar mereka tetap bisa menyampaikan pada kita hari ini bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan haram pada zaman mereka, haram juga hari ini. Apa yang halal di zaman mereka, halal pun hari ini. Apa yang di hari mereka itu merupakan ibadah, hari ini pun demikian pun ibadah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai agama yang murni bagi mereka, hari ini pun juga sampai kepada kita sebagai agama yang murni. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
Perhatikanlah ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan, "Man za'ama anna Muhammadan laqiya rabbahu aw qubida ila Allah wa lam yuballigh an-nasa syai'an min syar'illah faqad kafar." Barang siapa, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menyangka bahwasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghadap kepada Tuhannya atau telah dipanggil ruhnya menuju Allah Subhanahu wa taala, sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan satu perkara di antara perkara-perkara syariat agama Islam yang belum Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada manusia, sungguh faqad kafar, dia telah kufur, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa wahai kaum muslimin? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Telah kusempurnakan pula nikmatku atas kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku pun ridha Islam sebagai agama kalian. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, mengapa para rasul dan para nabi diberikan cobaan yang begitu besar? Mengapa para rasul dan para nabi diberikan ujian dan diharuskan untuk bersabar berlelah letih di atas ujian yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dan untuk apa? Jawabannya dari zaman mereka hingga hari ini tetap sama. Jawabannya adalah untuk syariat Allah Subhanahu wa taala dan hanya demi syariat Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Hanya demi syariat Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena syariat Allah Subhanahu wa taala, Rasul bersama orang-orang yang beriman bersamanya pun mengangkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang? Sampai kesabaran mereka pada titik. Hatta idza stay'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu atahum nasruna. Sampai kesabaran mereka, ma'asyiral muslimin, mereka bersabar sampai pada titik mereka berputus asa. Mereka itu adalah rasul, berputus asa, dan mereka menganggap bahwasanya mereka telah dikhianati. Atahum nasruna. Atahum nasruna, pertolongan kami pun datang kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Setelah perjuangan Rasul dan para nabi, agama ini pun sebagai amanah diemban dan disampaikan agar sampai pada hari ini dengan murni oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para salafus saleh yang perjuangan mereka diabadikan dalam kitab-kitab sejarah kita hari ini. Ma'asyiral muslimin, mereka bersabar, diri mereka menjadi tawanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Harta dan diri mereka perjuangkan hanya untuk syariat Allah Subhanahu wa taala, agar panji la ilaha illallah tetap terus berkibar, menundukkan para raja-raja yang zalim, agar panji la ilaha illallah terus berkibar di timur dan di barat, agar panji la ilaha illallah terus berkibar hingga hari ini kita menyaksikan manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam dengan suka hati, bukan sukarela. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun apa yang telah kita lakukan? Namun apa yang sebagian kaum muslimin lakukan dalam mengemban syariat agama Islam ini? Nampaknya sebagian kita, ma'asyiral muslimin, memang benar kita telah mengemban Islam sebagai agama kita, namun kerap hak-haknya belum kita penuhi. Memang benar kita mengatakan kita adalah Islam, namun nampaknya ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, nampaknya kita terdiam, bahkan melangkah mundur. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk menyeru manusia, bahkan kaum muslimin, untuk mengatakan qul huwallahu ahad, katakanlah Allah lah yang Maha Esa,
Allahus Samad. Pada Allah lah kita bersandar. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menjadi sekutunya. Nampaknya kita ma'asyiral muslimin adalah generasi yang senang berandai-andai, tidak mampu menolong Allah subhanahu wa ta'ala melainkan hanya dengan lisan semata. Ma'asyiral muslimin, amanat syariat Islam ini tugasnya diemban oleh diri kita pribadi, mengamalkannya. Namun nampaknya sebagian daripada kita memang senang berandai-andai. Ketika kita melihat ketidakadilan berkuasa, kita hanya mampu mengatakan andaikan Umar ibn Khattab hidup bersama kita. Ketika kita menyaksikan kerakusan merajalela, kita pun mengatakan andaikan Utsman dan Abu Bakar masih hidup bersama kita. Ketika kita menyaksikan amar ma'ruf nahi mungkar dikesampingkan oleh sebagian kaum muslimin, kita pun hanya mampu mengatakan andaikan Salahuddin masih hidup bersama kita. Billahi alaikum da'u Salahuddin fi sujunih la tuqidunah. Seorang penyair mengatakan, biarkan Salahuddin tetap berada di kuburnya, jangan pernah kalian berharap untuk membangunkannya. Li'annahu law qama haqqan bainana la sawfa naqtulunah. Karena sesungguhnya jika benar-benar Allah membangkitkan Salahuddin untuk hidup bersama kita di zaman ini, kita pasti dengan perangai kita akan membunuhnya. Kita akan membunuh Salahuddin dengan pilih-pilih kita terhadap agama. Kita pasti akan membunuh Umar ibn Khattab dengan sembunyinya kita di balik kata toleransi. Kita pasti akan membunuh Salahuddin, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Abu Bakar As-Siddiq dengan perangai kita menjual akidah Islam untuk mendapatkan keridhaan mereka yang hari ini kita panggil bos, yang hari ini kita panggil direktur, dengan mengucapkan selamat hari Natal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Sungguh menakjubkan apa yang dikatakan oleh seorang penyair. Ta'alau ma'i linu'ida majdan talidan bi aidina adha'nahu. Mari kemari wahai kaum muslimin, mari kemari bersamaku untuk mengembalikan kemuliaan Islam yang dahulu telah kita hempaskan dengan tangan sendiri. Fi zamanin, pada zaman kita hari ini, lamma tajahta ilal islami fi baladin, jika engkau berusaha menengok tentang Islam di sebuah negeri, tajidhu kattairi maksusan janahahu, engkau akan melihat Islam terkapar lemah karena sayapnya telah patah. Mungkin inilah harinya ma'asyiral muslimin, di mana kita mampu mengatakan qul huwallahu ahad, katakan Allah lah yang Maha Esa. Namun nampaknya sebagian kaum muslimin tetap hidup untuk mengharapkan keridhaan manusia semata. Mungkin inilah harinya ma'asyiral muslimin, ketika kita mampu mengatakan Allahus Samad, pada Allah lah tempat kita bersandar. Namun nampaknya kita masih hidup terus menerus lupa akan tawakal dan bab iman takdir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin inilah harinya ma'asyiral muslimin, hari di mana kita mampu mengatakan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Namun sebagian kaum muslimin tetap bersembunyi di belakang tarir toleransi. Ma'asyiral muslimin, mungkin hari inilah harinya di mana hari kita mampu mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang mampu menjadi sekutu Allah subhanahu wa ta'ala. Namun nampaknya dukun-dukun,
kubur-kubur masih terus ramai di akhir tahun, di awal tahun, bahkan menjelang Idul Fitri dan Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memegang teguh syariat agama Islam, tidak memilih, seluruhnya kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Mungkin inilah harinya ma'asyiral muslimin, di mana kita menengok kepada Islam, kita mendapatkan Islam terkapar lemah, tidak mampu terbang lagi, karena dengan tangan sendiri kita telah mematahkan sayapnya.